Alhamdulillah. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Jarang berdoa tanda kesombongan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sangat senang berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makin banyak doa, makin jadi ibadah. Walaupun hadisnya lemah, disebutkan ad-du'a mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Salat kita yang barusan itu doa. Doa itu terbagi dua. Ada yang doa itu dalam memuji Allah. Afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal alhamdulillah. Dan ada doa dalam bentuk permintaan. Hadirin sekalian, sedikit mengulas pertemuan yang lalu. Ini wajahnya ada kemiripan, wajah-wajah yang merindukan kebahagiaan. Apakah banyak uang pasti bahagia? Saudara belum nyobain banyak uang. Oh, jangan ujuk-ujuk tidak. Apakah banyak uang pasti bahagia? Belum tentu. Bolehkah kaya? Kalau Allah menghendaki kaya, kaya. Kalau nggak ada bagiannya, nggak kaya. Rasulullah boleh kaya asal bertakwa. Orang jadi kaya itu bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena pendidikan yang luar biasa. Enggak, orang kaya itu karena Allah mengujinya dengan kekayaan. Jadi menjadi kaya tuh bukan karena kerja keras, kerja cerdas. Bagi kita, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas itu adalah ibadah. Banyak yang kerjanya lebih keras dari kita, nggak kaya-kaya. Tukang batu, ya. Oh iya, ojek itu berat sekali itu. Yang ojek itu ya, waduh, kerjanya berat. Banyak yang berat. Pemulung juga berangkat sebelum subuh, ya, sampai larut malam. Jadi ya itu gampang, ya, gampang itu kalau sudah tahu, ya. Baik, kemarin sudah dibahas kunci bahagia itu bukan karena harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, casing, tapi bahagia itu disebut hayatan thayyibah. Hidup yang baik. Sudah apa? Nah, makasih ya. Kok jadi maha kuat? Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Jadi bahagia itu namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Seperti apa hayatan thayyibah nanti dijelaskan, ya, karena judulnya hari ini adalah bagaimana bisa bahagia. Surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini al-ayat. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah mengaruniakan, benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi bahagia itu ada pada amal soleh. Saya lihat dari depan nih ada kemiripan nih, ya. Mirip apa? Ini wajah bakal meninggal semuanya, ya. Benar atau benar?
Kalau meninggal mau bawa apa? Bawa apa? Tuh ternyata amal soleh yang dibawa. Kemarin Mbak Eli meninggal, Elizabeth maksudnya, ya, Ratu Inggris. Bawa apa? Bawa masker. Mahkota dibawa tidak? Enggak masalah sekarang yang pengen, ya. Enggak dibawa. Maaf sekali ya, pernah diundang ke Istana Negara. Beberapa kali lihat, ini Belanda jauh-jauh datang bangun istana. Meninggal semua. Gak ada yang dibawa ke kuburannya. Jepang jauh-jauh. Meninggal, selesai, habis. Demikian presiden pertama selanjutnya. Ya begitulah. Tidak ada yang bawa ke kuburan dunianya. Di sini saja. Yang dibawa adalah amal soleh. Sepakat semuanya? Amal soleh dan amal salah dibawa. Pertanyaannya, apa kuncinya? Amal soleh itu apa kuncinya? Cung, siapa yang tahu nih yang mau meninggal? Amal soleh apa syaratnya? Gimana ini? Engkau mau meninggal, katanya mau meninggal, mau bawa amal soleh. Terus jadi apa amal soleh itu kan? Apa syaratnya sesuatu jadi amal soleh? Gimana? Mau meninggal semua? Amal soleh itu syaratnya ada berapa? 2 saja. 1 niat, ikhlas. 2 cara benar. Sudah cuman itu amal soleh itu tidak ribet. Kita jadi pusing kalau oleh Allah disyaratkan amal soleh ada 50. Wah, nggak soleh-soleh. Cuma 2 yang bisa bikin kita bahagia tuh. Niat dan cara. Niatnya bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku nih, segala sholatku, ibadahku, aktivitas hidupku, bahkan kematianku pun cuma satu penyebabnya, semata-mata karena Allah. Selesai, nggak ada pujian, pangkat, nggak ada. Kenapa kamu kok baik? Karena Allah suka sama orang baik. Selesai. Orang mau baik mau tidak ke kita itu urusan beliau lah. Mau naik pangkat atau tidak itu mau ada ketentuannya. Kenapa Bapak baik sama pelanggan? Karena Allah suka kita berbuat baik. Selesai. Apakah mau beli, mau tidak, kita nggak perlu mengatakan. Kalau saudara puas, kalau saudara kecewa, laporkan kepada kami. Kalau saudara tidak, gimana sih? Kalau saudara kecewa, kalau saudara tidak puas, beritahu kami. Kalau saudara puas, beritahu yang lain. Nggak perlulah. Nggak perlu kita nyuruh orang memberitahu. Kita melakukan aja yang terbaik. Kenapa? Karena kita berbuat baik kepada pelanggan adalah amal soleh. Kenapa ibu baik ke suami? Apa agar suami tidak berpaling ke lain hati? Kenapa? Aduh, ini soleha. Sama. Kenapa ibu baik sama suami segitu suaminya nyebelin, ya enggak? Karena berbuat baik itu amal soleh. Dalilnya tambahannya surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Selesai. Karena ada yang berbuat baik agar dikenal sebagai orang baik. Ada yang berbuat baik agar orang jadi baik ke kita. Gak ikhlas tuh.
ada yang berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek ke kita. Ada yang berbuat baik untuk menjerat agar orang hutang budi ke kita. Itu semuanya tidak termasuk ikhlas. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah suka sama orang berbuat baik. Selesai di sana. Mau apa aja dunia, monggo. Yang paling penting kita berbuat baik yang sing ikhlas. Tidak akan selamanya orang menghargai, tidak akan selamanya orang berterima kasih, tidak akan selamanya orang balas budi. Bahkan ada yang sebaliknya, kita udah berbuat baik, dia malah berbuat jelek. Gak apa-apa. Maksud gak apa-apa di sini, jangan merusak keikhlasan kita. Masih ingat pertanyaan yang lalu, mau diberi susu murni? Masih ingat tidak? Masih? Mau tidak? Masih mau tidak? Sekarang ditingkatkan 20 liter sehari. Tapi dicampur dengan kotoran sapi sesendok. Mau tidak? Bebas ongkir loh Bu. Sesendok kecil mau tidak? Nggak usah tahu Ibu, saya aja ngocekin. Nggak mau. Kita tidak mau kalau tahu ada kotorannya. Sama sebetulnya Allah juga tidak suka. Aneh, saya ini sudah saum hampir 2 bulan. Saum Daud. Tapi kiloan nggak berkurang. Nah, ada pencampur ya. Harusnya saum itu lillahi ta'ala. Kenapa saya tahajud sudah tiap malam, kok utang belum lunas-lunas? Ya tahajud, cari ridho Allah. Doa minta lunas utang, bukan tahajud supaya lunas utang. Ada bedanya tidak? Nih contoh, anak berbuat baik ke orang tua. Kenapa kamu berbuat baik ke orang tua? Karena orang tua saya baik ke saya. Karena saya sayang ke orang tua. Orang tua sudah berkorban ke saya. Bagus tidak itu? Bagus. Tapi bagi orang Islam harus lebih bagus dari itu. Kenapa berbuat baik ke orang tua? Karena Allah menyukai anak yang berbakti. Beda berbakti karena balas budi dengan berbakti karena perintah Allah. Jadi amal soleh jadinya. Udah sering kita ngebahas tentang niat ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada 3 yang menyebabkan orang susah ikhlas. Ini itu seperti susah bercampurnya air dengan api. Bisa air dengan api bercampur tidak? Kalau disiram apinya padam. Nyiramnya sedikit, airnya menguap. 1, senang dipuji. 2, senang disanjung, diperlakukan spesial. Dan yang ketiga, suka dengan apa yang di tangan orang lain. Jadi kalau kita punya saudara, punya siapa, kita pengen aja dikasih oleh orang, nah itu udah susah ikhlas. Juga yang pengen dipuji dalam segala hal tuh susah ikhlasnya tuh. Dan keinginan dipuji dengan keinginan dapat uang lebih kuat mana? Lebih kuat ingin dipuji, lebih kuat ingin uang. Bingung. Dua-duanya ingin. Ini udah pernah diceritakan. Sekarang kasih uang semua nih. $100. Kagok lah, 1000 aja. Namanya juga ngarang. Udah dikasih masing-masing banyak. Pas ditukerin, uangnya uang palsu. Kecewa tidak? Sebel tidak sama yang ngasihnya? Sebel. Sekarang dikasih pujian, walaupun palsu, seneng. Ibu, makin lama makin muda loh. Aduh, ayah kita jajan dulu ya habis pengajian. Percaya, pujian tuh walaupun tahu palsu dia senang itu. Halo,
Nah, makanya bahaya dipuji itu ngerusak sekali. Nah, yang kedua adalah benar. Jadi kalau lihat ya orang itu kaya, melimpah ruah, mobilnya bagus-bagus, apakah pasti bangga? Bisa. Bahagia itu milik Allah. Hanya Allah yang ngebulak-balik hati. Huwallazi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati. Nggak ada lagi yang menggenggam hati kita tuh Allah. Kalau Allah bikin gelisah, gelisah dia. Kalau Allah bikin stres, stres. Kalau Allah bikin galau, galau. GTA, galau tiada akhir. Itu gampang bagi Allah. Oh iya hadirin, apa ibu punya suami ganteng bakal bahagia? Enggak tahu, karena suami saya yang ini ya bagus jawabannya. Karena ada yang jawab iya, kata belum tentu bu, sangat belum tentu. Enggak ada kaitan bahagia dengan rupa, harta, gelar, pangkat, jabatan. Kebahagiaan itu kalau jadi amal soleh atau tidak. Gimana kalau bisnisnya besar? Kalau qadarullah takdirnya jadi pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, itu kan kaya luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kaya, tapi bahagia. Kenapa? Karena menjemput rezekinya jadi amal soleh. Sesudah ketemu rezekinya dinafkahkan jadi amal soleh. Bahagia. Jadi bahagianya tuh bukan pada rezekinya, tapi pada niat dan cara menjemputnya dan niat dan cara mendistribusikannya. Rezeki kan itu. Ketemu cuman sebelum ada jadi ada, udah ada jadi gimana? Kan cuman itu rezeki itu. Kenapa pada melongo begini? Jadi jangan sibuk mikirin, wow saya uang. Dengerin ya, rezeki itu udah beres pembagiannya. Tugas kita tuh bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Apa bedanya mencari dengan menjemput? Mencari belum tentu ada. Contoh yang mencari istri ini beberapa ya. Iya saya pengajian terus tapi nggak berhasil. Bukan nggak berhasil, belum waktunya. Tapi kon telat kok? Nggak ada yang telat, semuanya ada waktu yang presisi. Tidak ada yang telat, takdir Allah tuh. Yang telat itu kita ke Allahnya telat. Menjemput rezeki yang dicari itu adalah amal solehnya. Makanya niat lurus, lakukan yang benar. Udah nanti ketemu, tapi jadi kebahagiaan. Ada yang niatnya ngaco banyak ya, ada yang caranya ngaco ya banyak ya, makanya nggak ada bahagia. Apa saudara pikir koruptor bahagia? Demi Allah tidak akan bahagia, pasti itu ya. Bagaimana mencuri bisa bahagia kan? Itu bukan niat baik. Tapi saya mencuri demi sedekah, nggak bisa. Bahagia itu hanya pada niat dan cara yang Allah sukai. Hanya di sana. Jadi kalau orang bahagia, maaf katanya hasil penelitian orang mana negara Bangladesh itu yang bahagia tuh ya. Walaupun secara ekonomi tidak melimpah ruah ya beda. Allah memberikan qanaah nih. Surat hadisnya ini disebut sahih juga. Qad aflaha, amat sangat beruntung, bahagia, man aslama, yang diberikan Islam oleh Allah, diberi hidayah Islam, waruziko kafafan, dan dia cukup. Jadi bukan banyak tapi cukup. Bukan tidak boleh banyak rezeki. Allah kalau mau ngasih pasti ada ya. Tapi merasa cukup atau tidak? Sebab kalau di sininya tidak dibuat cukup oleh Allah, udah terus saja. Sudah punya satu bukit emas, terus saja. Maaf ya, apa para koruptor itu kekurangan rezekinya? Enggak. Itu hakim yang tidak agung kemarin yang ketangkep, apa kurang gajinya? Atau pak rektor yang ketangkap itu apa kurang gajinya?
Yang korup-korup enggak, hanya disiksa oleh Allah, batinnya tidak pernah merasa cukup. Jadi enggak menikmati apa-apa. Yang ada dalam pikirannya tuh yang belum ada saja terus disiksa. Itu tuh siksaan, hadirin. Laisal gina min kasratil arodi walakinal gina ghinan nafs. Jadi orang yang kaya itu bukan yang kaya harta, tapi kaya hatinya. Masalahnya adalah kita harta enggak, kayanya hati tidak. Ini apes surapes. Dan qana'ahullahu bima ata. Yang ketiga adalah, pertama kan satu, diberikan nikmat Islam. Itu kalau sudah bisa pasrah ke Allah, menyerahkan diri ke Allah sepenuhnya, itu bahagia. Yang kedua, diberikan kecukupan oleh Allah. Nggak perlu banyak kita ini, ya. Yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Bikin gemes aja. Cukup, hadirin. Sepatu ada, banyak, nggak ada yang cukup, mau gimana? Saya juga barusan sorban ketinggalan. Kopiah ada 3, nggak ada yang cukup. Yang kekecilan, satu kayak helm, kan tidak tepat, hadirinnya. Nah, jadi bahagia itu qad aflaha, sungguh sangat beruntung, sangat bahagia itu orang yang memang cukup hidupnya. Perlu buat makan, cukup. Buat ngaji makan yang lain, cukup. Perlu buat sekolah, bangun sekolah, begitulah. Hidup mah nggak perlu jadi orang kaya, yang penting tiap perlu. Sok, ada lagi. Cukup, Bu. Orang yang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Nah ya Pak, kaya lagi, dasar pengen ya. Nah gini hadirin, Allah tuh ngasih rezeki sesuka Allah aja, tidak harus kepikir oleh kita, tidak harus masuk dalam rencana kita, enggak. Allah memberi rezeki sesuka Allah saja. Tidak harus terencanakan dengan sempurna, tidak harus terdeteksi, tidak harus terbayangkan. Kalau mau alokasi, jadi itu ketemu. Tidak harus pintar-pintar amat juga, enggak. Karena itu enggak ada apa-apanya. Cuman digituin saja. Disebar. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, itu orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking tidak ada harganya, gangster, yakuza, mafia, siapa aja kasih saja dunia, dan gak akan dibawa kemana-mana. Harta karun itu kan kaya luar biasa, kuncinya aja nggak terangkat, ngapain juga bawa-bawa kunci, ya nggak? Gak usah iri dengan harta orang lain. Pertama masuk bukan punya saudara ya. Mau ngapain juga iri? Apa yang punya banyak hal dinikmati belum tentu, kecuali jadi amal, baru bisa bikin bahagia. Aslinya ya, makin banyak barang itu makin banyak masalah. Karena tiap barang kan pasti makan tempat, harus dipikirkan, harus dirawat, apalagi kena pajak lagi ya. Aduh. Saya mohon maaf ya, cerita sedikit tentang orang Australia yang saya tahu saja informasinya. Mereka itu ada yang nggak mau punya tabungan banyak. Kenapa? Karena nanti kena pajak katanya gitu. Kemarin ada ibu-ibu, saya harus keluarin tabungan saya supaya saya dapat santunan gitu. Jadi nggak mau ribet-ribet. Kalau kita nggak seperti itu, kita ingin diberi supaya nambah amal. Udah cerita Sakinah Grill itu belum di sini? Belum. Ceritakan. Supaya efisien. Jadi ada Sakinah Grill di Washington, Pak. Di Washington ini ada restoran yang
terkenal. Pemiliknya adalah orang Pakistan, imigran, datang ke Amerika tidak punya harta. Banyak melihat orang miskin, homeless yang tidak punya rumah, kelaparan, doa, ya Allah beri saya restoran, saya akan gratiskan kepada siapapun yang mau makan di sana, terutama yang tidak mampu bayar. Qadarullah, Allah pasti mendengar setiap doa, ya. Dia kerja, akhirnya ada jalan, bisa nyewa sebuah tempat di Washington, dibuka, dan please diundang homeless itu diberi makan persis seperti memberi makan tamu-tamu yang bayar. Beliau sendiri yang menyajikan. Tahu sekarang sudah berapa puluh ribu? 80.000 melayani, tidak berkurang. Covid, tidak ada pembeli, sewa restorannya mahal, gak kebayar. Qadarullah, para pelanggan yang suka bayar itu menggalang dana supaya restoran ini tetap ada. Kenapa? Karena kami senang belanja di restoran ini, karena kami tahu keuntungannya untuk memberi makan orang-orang yang tidak punya makanan. Bahagia sekali orangnya tuh. Saudara tidak takut miskin? Bagaimana mungkin miskin? Dulu ibu saya hidupnya sederhana, kalau punya makanan dibagikan, masak buat tetangganya, kan tidak berkurang rezekinya. Ada seorang suami ngasih uang 5 juta ke istrinya. Nih Bu, alhamdulillah Mas, jazakallah khair, senang. Ini kasih lagi 5 juta. Buat apa ini? Silahkan sedekah, traktir orang-orang untuk bisa makan. Kira-kira mana yang membuat istri bahagia? Yang 5 juta buat beliau atau 5 juta buat sedekah? Maksudnya tes, hadirin. Coba bikin kupon 50 ribuan atau berapalah 20 ribuan, pergi ke restoran yang restoran ya milik kita juga, mohon izin di sini, bagikan ke siapa yang kira-kira lapar, undang makan. Itu air mata tidak akan pernah berhenti menetes. Lihat orang bersyukur, aduh nikmat, boleh ini dibawa untuk, kenapa dibekal pulang? Anak istri saya belum makan. Aduh, gak ada habisnya itu cerita kebahagiaan yang 5 juta untuk disedekahkan. Kalau yang tadi 5 juta ya sudah, masuk tabungan selesai. Yang ini seru. Makanya kalau ngasih bekal ke anak, jangan nih buat nabung nak, itu ngejalin pelit. Nih 20 ribu kalau anaknya. Berapa sih sekarang bekal deh di sekolah? Kurang jelas ya, saya udah nggak hafal. Dulu saya masih 5 rupiah. Ini 50 ribu buat nabung, ini 50 ribu buat sedekah. Lebih bagus lagi, nih 50 ribu buat nabung, ini 100 ribu buat sedekah. Itu yang benar. Anak bekal bahagia di sana. Karena ciri takwa yang pertama di dalam surat Ali Imran apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senang menafkahkan, berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi maaf ya, yang pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, merege hese. I just want to say GTA kalau tiada akhir, atau liwe, liur wae hadirin. Bahagia itu kalau kita senang membahagiakan orang lain. Mau tahu caranya supaya senang sedekah? 1, jangan terlalu banyak mikir. Kalau mikir tuh jadi banyak keperluan.
Tes aja, nggak mikir. Nanti kotak infak lewat ya. Nggak usah mikir, sekepegangnya aja. Coba, paling nyesel. Kenapa enggak dari dulu? Kenapa harus ditahan-tahan terus? Mana qasad shadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Selain nambah. Nah, tapi harus ikhlas ya. Jangan terlalu sering diposting. Nggak bahagia. Udah diposting, komennya, "Ria lu, kata siapa ria?" Kalau kita jengkel terhadap komen negatif, bener ria itu. Karena kalau kita nggak pengen dipuji, pasti nggak takut dicaci. Salah satu yang menyebabkan nggak ikhlas, takut dicaci. Jadi kalau ada komen-komen negatif, ya udah nggak apa-apa. Tapi menyakitkan, delete ya, beres. Kan kata-kata tuh menyakitkan kalau didengar dan dibaca. Makanya kalau punya medsos nggak usah baca komen. Suka nggak ikhlas. Ini ditayangkan, enggak, saya nggak baca. Walaupun katanya berapa sih? Nggak tahu juga berapa followersnya, nggak pusing. Nah, follower ke kita juga follower ke yang lain, jangan diaku-aku ya kan. Nggak penting bagi kita untuk sibuk dengan penilaian orang. Kepentingan kita cuma satu aja, diterima oleh Allah. Dan yang ketiga tadi qad aflaha man aslama. Yang kedua ya, tentang rezeki yang cukup ya. Jadi bahagia itu ada pada rezeki yang cukup. Dan yang ketiga wa qanna'ahullahu bima ata, dan puas, qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan pada dirinya. Jadi bahagia itu adalah bukan ditambah-tambah. Kan ciri pecinta dunia itu ya, dia tuh senangnya tuh kalau nambah. Kalau pecinta akhirat senangnya tuh ketika sedekah. Kalau kita senangnya tuh lihat, itu apa tuh di tabungan, nolnya nama. Coba tabungan tuh ya, lihat enggak, megang enggak, make enggak, terus jadi apa? Tapi kan ada catatannya juga nggak dilihat lagi yang. Tapi kita seneng ada catatan, mau saya bikinin catatannya. Tidak apa-apa saudara punya tabungan. Pertanyaannya, zakatnya bersih tidak? Kalau enggak, itu ada harta orang lain yang kita pegang. Zakat minimal harus bersih, zakat mal, bukan zakat fitrah ya, nggak nyambung. Zakat mal, kemudian sedekahnya berapa banyak? Gak ada bahagianya, bahagia semu dengan tabungan itu. Bahagia asli itu ketika lepas, aduh, demi Allah, di sanalah kebahagiaan yang asli itu. Amal soleh. Nah makanya kalau Allah ngasih sesuatu, ya kita punya keinginan itu yang harus tamak itu, tamak beramal soleh, bukan tamak hartanya. Nih UMR, berapa UMR Jakarta sekarang? Kan? Gini ya, yang jawab yang tahu ya, jadi ya bukan gaji masing-masing. 4,7. Oh ya beda dikit lah. Demi kebahagiaan silahkan aja berapa aja, hitung sendiri. Gajinya sama, punya istri, punya anak satu, kontrakannya sebelahan, kerjanya sama, gaji sama. Mana yang bakal bahagia? Yang bakal bahagia yang paling puas dengan yang Allah berikan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Qanaah itu tidak capek. Dia nggak pernah lihat HP orang. Hah? HP kamu baru ya? Langsung jelek HP kita yang. Oh iya hadirin,
puas, alhamdulillah. Mbak, kalau HP-nya jadul, alhamdulillah. Saya ini gaptek, nggak ngerti apa-apa, paling bisa pakai telepon aja. Sederhana keinginan, karena makin banyak keinginan itu makin neken hidup tuh. Bukan tidak boleh punya keinginan, hadirin, tapi kita harus bijak betul antara keperluan dan keinginan. Keperluan kita tidak terlalu banyak, apalagi sudah senior. Ya sekarang kan saya udah ngerasain. Sebetulnya saya nggak tega nyebut lansia ya. Dokter Asep ceramah tentang kiat sehat lansia, saya dengar, dok ini usia berapa mulainya lansia? 60 ah. Saya kan 61, lu lansia nih. Tapi bener, makan tuh udah nggak kayak dulu tuh Pak. Kambing guling hanya motret aja, bagus. Duren kayaknya enak nih, dah selesai santai. Udah berkurang banyak. Aslinya keperluan kita tidak banyak. Yang jadi masalah tuh keinginan. Nah, kalau orang qanaah, keinginannya tuh les. Dikit. Apakah kalau gitu nanti tidak maju? Tidak, Allah yang nanti ngasih. Nggak usah pakai banyak keinginan juga, kalau Allah mau ngasih pasti ada. Apa saudara pikir sesuatu itu datang hanya karena kita ingin? Tidak. Syukur yang lebih menambah itu. La in syakartum la azidannakum. Beneran hadirin, ini asli hadirin sekalian. Makanya milih. Mau bahagia, kalau bahagia tuh qanaah, puas hati kita. Nggak usah ngebanding-banding, nggak usah pengen yang ada di tangan orang, nggak usah selalu ada HP model baru punya, nggak perlu. Yang ada juga nggak ngerti. Coba ganti HP model baru, bisanya apa? WA, motret juga nggak tahu ngebukanya ya kan? Segala dipotretin, dilihat lagi enggak. Nah, itu mas saya hadirin. Ini sampai jadul begini nggak apa-apa, karena sudah ada yang baru ya nggak? Astagfirullah. Serius hadirin sekalian, ayo latih untuk tidak usah ngebanding-banding, nyiksa diri. Sekarang kita ingin punya yang di sebelah, yang mana? Tapi enggak Allah kasih, menderita kita tuh. Kan yang paling apes tuh menginginkan sesuatu yang memang tidak ada catatannya di sisi Allah bakal dikasihin ke kita. Seperti yang naksir seseorang, pengen jadi jodohnya, tapi Allah tidak ada di lauh mahfuz catatan itu bekal jodoh kita, udah pasti nggak jadi itu. Lebih horor lagi, ternyata jodoh sahabat kita, waduh, nyelot. Makanya pilpres tuh biasa-biasa aja, nggak usah terlalu serius. Pertama, bukan kita yang jadi calonnya. Dah, jangan kaitkan saya dengan capres manapun ya. Udah cukup yang lalu aja. Dah sekarang mah mendingan satu, kalau mau ngasih tahu umat, pilih yang imannya kuat, yang akhlaknya baik, udah gitu. Silahkan cari sendiri. Udah gitu istiqoroh. Dah, gitu aja. Sudah hadirin, jangan ngarep-ngarep saya nyebut. Saya tahu wajahnya wajah mencurigai. Nah, begitulah hadirin sekalian. Jadi sing puas dengan yang ada, karena nafsu mah nggak ada puasnya. Kayak minum air laut, makin diminum makin haus. Syukur. Coba nih. Kemarin santri karya camping, waduh senengnya itu. Bagaimana para santri camping? Santri karya itu ke santri yang berkarya di Darut Tauhid. Lumayan jumlahnya 1.300. Dan pesantren itu dikelola. Wah, sebagian camping gembira sekali di gunung.
Kenapa bahagia? Oh ya karena udaranya segar. Bukan itu iya. Karena campingnya cuma semalam. Coba camping 3 bulan. Menderita itu. Udah susah mandi, dingin, ke toilet antri ya kan. Semalam aja saya juga kan camping. Wah, nelangsa. Udah di gunung dingin, gak ada selimut. Alhamdulillah, gak boleh mengeluh hadirin. Udah lewat ya. Durian enak. Enak itu kalau tidak lagi asam urat hadirin. Sedikit dan sebentar. Silakan makan durian 2 karung. Pasti nelangsa. Allah ciptakan kesenangan dunia itu sedikit dan sebentar. Yang lama senangnya itu syukur. Makanya orang yang tidak tahu syukur mah gak ada bahagianya hidup ini. Dibawa ke restoran mahal, kok jadi gini rasanya, gak kayak waktu dulu. Ini kurang asem ini, kurang manis. Bukan kurang asem, kamu yang kurang ajar ya kan. Orang gak tahu syukur mah apapun gak ada yang bagus, Bu. Lihat mobil baru, aduh ini sayang ya, lampunya bengkok. Coba komen aja terus ya begitulah. Puas. Saya tutup dengan sebuah cerita pensiunan yang punya rumah di Perumnas. Boleh? Pensiun ini di Perumnas, tipenya tipe kecil ya. Kata suaminya, Bu, saya mohon maaf ya, sekarang Bapak sudah pensiun, tidak bisa memberikan rumah yang bagus, nggak, cuman adanya ini. Ibu tahu di komplek kita di Perumnas ini cuma rumah kita yang masih orisinil, nggak ditambah apa-apa. Maaf ya Bu ya, sing rido. Aduh Bapak, Masya Allah, sampai cium tangan. Jangan ngomong begitu, kurang apa? Masya Allah, orang di tenda, ada yang dibawa ke jembatan, ada yang kontrak terus-menerus. Kita punya ini Pak, apa yang kurang? Iya tapi kan sederhana. Masya Allah Pak, bagus belum tentu membuat kita bahagia. Apa yang mau disombongkan? Jadi susah sombong Ibu, lihat begini ya, udah gak ada yang mau disombonginnya. Yang kedua, ngurusnya juga gampang, set beres, udah gak banyak barang. Yang ketiga, maling juga gak ada yang mau masuk ke rumah kita. Masuk pasti kaget ya, malah maunya sedekah. Tetangga nggak ada yang iri sama rumah kita, apa yang mau diiriin? Dan insya Allah Pak, kita kan bakal meninggal, gak berat lah, insya Allah hisabnya. Piring cuman ada 5 ya kan, sendok kan ringan, cepet lah insya Allah kita dengar. Serius itu hadirin. Makin banyak barang, lihat aja yang belanja di supermarket, lama antrinya ya kan. Yang belinya dikit, cepet dihisabnya. Mikir langsung, aduh kerudung saya, bukan hanya kerudung Bu, jepit. Ini apa tuh yang peniti, ibu-ibu lebih rumit daripada kami. Untuk perlengkapan kerudung ini saya juga jadi ingat barang-barang di rumah ini hadirin. Pulang dari sini bagiin Nah mau ngebagi itu nggak boleh terlalu lama mikirnya, karena sayang lagi Wah, ini sejarah. Yang paling enak itu kalau pindahan. Nah pindahannya udah, ada seseorang yang sayang udah gitu pindahan, diangkut susah, ya udah aja sedekahkan.
diisi lelang, mau apa, nanti lebihannya uangnya kasihin ke masjid. Aduh, ada yang begitu. Bukan tidak boleh punya lagi, kalau punya yang satu usahakan yang nggak kepake sedekahkan. Tapi masih bagus, lebih bagus berarti daripada ngasih yang jelek. Kita aja dikasih maunya yang bagus, ini baru sekali kepake, itu lebih top ya kan, daripada udah bolong-bolong. Ayo hadirin sekalian, sing puas dengan yang ada, nggak usah ngebanding-banding. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekantor, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Mau ngapain ngebanding-banding, kan? Nggak akan selesai masalahnya, hanya bikin kufur nikmat, bikin tidak qanaah. Bahagia itu ada pada qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Nanti gimana? Nanti ada. Karena pembagi rezeki itu Allah. Kalau kita puas dengan yang Allah berikan, kita syukur. Nanti la in syakartum la azidanakum. Nanti ada jalannya. Ketemu nanti dengan rezeki kita. Tanpa beban batin. Para sahabat juga begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini qanaah, semuanya puas dengan apa yang ada katanya. Terima kasih hadirin sekalian. Masya Allah. Mohon doa. Hari Sabtu berangkat umroh. Alhamdulillah. Pulang tanggal 25. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Selalu siap dengan kejadian yang tidak diduga ya. Karena hidup ini benar-benar unpredictable. Ini kemarin pagi-pagi lagi gembira-gembiranya, qadarullah anak bungsu nemenin ke masjid naik sepeda. Hari kedua ini temenin abah, kita ke masjid, udah ke masjid terus ceramah, nyari buat sekolah naik. Waduh, semangat itu anak. Habis sholat subuh di masjid menuju ke tempat ceramah, kemana anak nyusul-nyusul nih? Dibalik lagi, ternyata sudah berdarah di sini, jatuh. Niat sholat subuh jamaah, insya Allah baik. Niat nemenin bapaknya ceramah, itu baik. Niat nyari sekolah Islam buat sekolah SMA, itu baik. Di mana ini kira-kira salahnya? Salahnya pas berangkat doanya kurang sungguh-sungguh hadirin. Padahal kalau bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dengan yakin hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Aduh, ini tadi Dek doa, belum ya, abah juga tadi salah, kecepatan perginya, harusnya doa dulu. Salah satu perangkat bergeraknya takdir nggak dipakai, ya nggak, kurang sedekah ya. Harusnya kalau sedekah penolak bala. Jadi ada perangkat gini, kan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi Allah tahu persis apa yang akan terjadi, dan Allah memberikan fasilitas bergesernya itu dari satu takdir ke takdir lain dengan doa. Nah, itu nggak dipakai. Ya hanya sekali jedut lah. Mudah sekali. Tidak ada jagoan dalam hidup ini. Tidak ada terlatih yang asli. Yang ada cuman Allah aja melindungi. Langsung mau doa sekarang, harus doa sebelum pulang. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sambil kita nunggu yang nanya, ada yang ada yang mau bertanya, silakan, dan kita sedekah ya, sebagai syukur kita berada di masjid bisa seperti ini. Ya silakan, 1-2 pertanyaan. Kalau tidak mau diajarin doa aja. Ajarin doa. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal huda wattuqa
wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sekali lagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini doa ya Allah, jadi minta supaya diberikan huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, yang tadi keterpeliharaan dari perbuatan dosa, maksiat, dan ghina fi qalbi, jadi tidak ngarep-ngarep apa yang ada di tangan orang lain. Ini penting doa ini, karena solusi itu tergantung hidayah Allah. Kalau Allah memberi petunjuk, beres. Seperti ulangan, susah. Tiba-tiba kata guru, jawabannya B, langsung beres ya. Petunjuk itu. Kemudian takwa. Takwa ini orang yang paling, inna akramakum indallahi atqakum, paling mulia di sisi Allah. Al-afafa itu permintaan agar kita terpelihara dari perbuatan yang membuat kita hina, tergelincir, dan ghina. Kalbu kita dibuat kaya, enggak ngarap apa-apa yang di tangan orang lain. Jangan ya, jangan suka ngarap-ngarap ingin dikasih, karena kalau udah tangan di bawah, itu jamin kita tidak akan pernah terhormat. Kalau sudah begini, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, dan sebagainya segala dipakai, langsung jatuh. Jangan. Allah Maha tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah satu-satunya penguasa segala karunia. Kalau Allah mau ngasih ke kita, gak usah pakai minta-minta ke makhluk, dapat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau minta-minta, nggak ada izah, nggak ada kehormatan, nggak ada kemuliaan. Ini lagi antri makanan untuk duafa, jangan ikut antri kalau bukan duafa. Ya. Maukah dibagi buku gratis? Pergulatan batin. Kalau sanggup beli jangan mau. Ini kita maunya gratisan aja. Kalau yang gratis buat yang tidak mampu dan kita mampu, jangan gabung, nanti kita jadi tidak mampukan. Jaga izah. Naik angkot, nggak perlu ingin dibayarin teman. Kita punya, walaupun habis uang kita, bayar. Jangan pengen ditraktir. Enak hidup terhormat seperti itu, hadirin. Tidak ada berharap ke makhluk itu kebahagiaan, kehormatan, dan kecukupan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Sami, ya Bashir. Wahai yang maha mendengar, yang maha menatap, Engkau telah terdengarkan apapun yang terucap. Pilihlah hanya ilmu yang manfaat yang Kau hujamkan di hati kami. Mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah keburukan akhlak kami kepada keluarga, contoh buruk kami kepada anak-anak. Ampuni setiap perbuatan zalim kami kepada siapapun. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Wahai Allah, ampuni zina mata kami, pikiran kami, kebusukan hati kami, semua maksiat yang dilakukan tubuh ini, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau saksikan seluruhnya. Hapuskan aib-aib ya Allah yang kami tutupi selama ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, berikan nikmat yakin kepadamu ya Allah, karuniakan nikmat dan khusyuknya ibadah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah, lapangkan dan berikan nikmatnya bersedekah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat, karuniakan akhlakul karimah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafizah, undang ke Baitullah ya Allah, jamu di Baitullahmu ya Karim. Ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqamah, karuniakan kepada kami istiqamah, jangan cabut nikmat iman Islam ini ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Berkahi masjid ini ya Allah, berkahi yang memakmurkannya ya Allah, berkahi siapapun yang menjadi jalan menafkahinya ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Karim. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di Azkia Islamic School, pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini peruntukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna, dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah, ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat, dan lantai 2-nya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, silahkan. Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, anitolan, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian